Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Semoga anak-anak selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Oke, sebelum kita belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum Bu Tasya menjelaskan tentang materi pembelajaran pagi hari ini, Bu Tasya mau sedikit cerita nih. Ada yang mau mendengarkan cerita Bu Tasya nggak? Oke, stay tune ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Tasya akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Udah ada yang tahu? Oke, Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang pemuda yang sangat tidak terkenal. Ia juga miskin, kemudian ia itu mempunyai penyakit kulit. Tak ada seorang pun yang mengenalnya. Bahkan namanya pun, nama Al-Qais ini tidak terkenal sama sekali. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat terkenal di langit. Masya Allah sekali ya. Nah, sebab kecintaan Allah kepada Al-Qais ini, karena Al-Qais ini adalah seorang anak yang sangat patuh dan sangat menghormati ibunya yang sedang sakit lumpuh, pada suatu waktu nih, Al-Qais ini meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah karena beliau sangat rindu kepada baginda Rasul. Kemudian Al-Qais berkata kepada sang ibu, "Wahai ibuku, aku mengharap ridhomu untuk menemui Rasulullah ya, karena aku sangat sekali kangen dan rindu kepada Rasulullah." Kemudian sang ibu menjawab, "Wahai anakku, pergilah engkau menemui Rasulullah. Tetapi pesan ibu, apabila kamu sudah bertemu dengan baginda Rasul, segera pulang ya, karena ibumu ini sedang sakit." Kemudian Al-Qais menjawab, "Baik ibu, terima kasih atas restumu. Doakan aku agar aku selalu selamat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya." Jawab sang ibu, "Aku selalu mendoakanmu nak." Seperti itu. Kemudian pada suatu ketika saat ibunya itu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal waktu itu kondisi beliau itu sedang tak ada uang. Kemudian Uwais itu merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Tetapi karena Al-Qais ini adalah seorang yang sangat patuh terhadap sang ibu, beliau berusaha untuk mewujudkan semua keinginan, mewujudkan semua cita-cita sang ibu. Ibunya sangat ingin sekali pergi ke Baitullah atau sangat ingin sekali pergi ke Mekah. Dari zaman perjalanan ke Mekah sangatlah jauh sekali. Melewati padang yang tandus, melewati padang yang panas sekali. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya itu menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Kemudian Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar
agar ibunya itu tetap bisa berangkat ke tanah suci atau ke Baitullah. Kemudian Uwais itu membeli seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi nih, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Hingga banyak orang yang menganggap Uwais itu menjadi orang yang aneh karena hal tersebut. Nah, setelah 8 bulan, berat lembu Uwais itu telah mencapai 100 kilogram. Saat tiba musim haji, Uwais sudah merasa ototnya sudah kuat nih. Kemudian dan sudah siap untuk mengangkat beban berat. Kemudian pun si Uwais ini menggendong sang ibu dari Zaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan sampainya di tanah suci, Uwais Al-Qarni ini dengan tegap tetap menggendong ibunya yang sedang wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Sesampainya di tanah suci, Uwais Al-Qarni ini tetap dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Oke, anak-anak, dari cerita Al-Qais ini ada ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus patuh terhadap kedua orang tua kita. Karena ibu kita yang telah melahirkan kita, kemudian ayah kita yang mencari nafkah untuk kita, maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua kita, harus patuh terhadap kedua orang tua kita, harus membahagiakan kedua orang tua kita, harus menjadi anak yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi orang yang sabar. Kita harus sabar menghadapi semua ujian yang Allah berikan terhadap kita. Karena Allah tidak akan membebani seorang hambanya kecuali di atas kemampuannya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Oke, baik anak-anak. Cukup sekian materi yang bisa Bu Tasya sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengambil ibroh atau hikmah yang telah Bu Tasya tadi ceritakan, yaitu kisah dari Al-Qais. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya ya, bisa meneladani juga dalam kehidupan sehari-hari, tetap patuh terhadap kedua orang tua, patuh terhadap guru. Seperti itu, jangan membantah perintah kedua orang tua kita ya, anak-anak. Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.